alasan COVID itu ada kesepakatan itu ditutup, tapi yang menyampaikan ke katakanlah yang membuka akses atau pengelola sementara di sana itu Pak Kapolsek, Pak siapa namanya waktu itu saya lupa ya, Pak Buntoro. Saya telepon Pak Buntoro, ini gimana? Iya Pak, saya sudah panggil kedua belah pihak. Memang keinginan Muspika juga ingin menutup, tapi menutupnya itu kan hanya secara lisan disampaikan, tidak dikasih tulisan atau paling tidak ada polis lain lah kalau biar masyarakat paham bahwa itu ditutup sementara. Dan ini akhirnya menjadi polemik kan, yang pro ke salah satu tokoh putranya Radilur, yang kontra juga seperti itu, sampai kemudian ini dibawa ke ranah Dewan di Komisi A kalau tidak salah, D apa A gitu ya, saya lupa. Semuanya menyampaikan aspirasinya sampai kemudian singkat waktu ini sampai ke Bupati, dan Bupati akhirnya mengutus Sekda. Sekda akhirnya turun lapangan ngecek, sampai detik ini belum ada keputusan itu mau dikembangkan atau tidak. Menurut saya lebih baik itu ada ketegasan dari Pemkab, tegas dalam artian tutup dulu sementara 1 bulan kayak atau berapa, panggil kedua belah pihak, ini kami ambil alih, hasil kajian kami ini bisa dilanjutkan, ayo lanjutkan. Kalau hasil kajiannya tidak layak untuk dilanjutkan, ya jangan dilanjutkan. Nah kalau dilanjutkan, ini dikelola dengan baik, buat fasilitas, kasih yang pengelola sementara sekarang itu, kasih tempat, dia tetap melaksanakan usahanya, mencari nafkah di situ. Kepentingannya hanya itu sebenarnya, difasilitasi, dia tetap bisa membuka usaha, selesai. Nah, lebih baik itu dikelola kalau tidak oleh Karang Taruna, oleh BUMDes. Jadi menjadi pendapatan asli desa nantinya, libatkan semua masyarakat gitu kan, dikembangkan dengan baik. Insya Allah ramai ujungnya. Terlepas dari itu kan memang ada menjadi perdebatan perihal masalah petilasan tersebut. Iya beginilah, petilasan oke, kita tetap kembangkan juga, artinya kan tidak semua orang tahu petilasan itu, sangat terbatas gitu kan. Kalau memang mau diekspos sebenarnya ya wisatanya itu, pantainya, petilasannya tetap dirawat sedia kala, artinya mereka yang paham bahwa itu petilasan ya biar berkunjung ke sana. Warga yang tidak tahu akhirnya nanti kan tahu, oh ini ada petilasan, dan ada harus orang yang paham itu menjelaskan kepada pengunjung nanti bahwa ini tempat menurut sejarahnya, umpamakan ini perkumpulannya para wali bertemu di sini atau apalah, bagaimana dikemas. Kami sebenarnya sudah mengundang beberapa pihak yang berkepentingan di situ, baik itu pengelola wisatanya maupun kepala desa. Kami undang semua. Kita undang di aula DPRD Kabupaten Bangkalan. Di situ kita sudah sepakat bahwa kepala desa dan pengelola tempat wisata itu akan segera menentukan siapa pengelola di sana. Kami harapkan nanti pengelola di sana itu BUMDes atau Pokdarwis. Baik itu misalnya dikelola BUMDes, di situ juga ada Pokdarwis. Karena apa? Kalau dikelola BUMDes untuk pengembangan wisatanya itu bisa pakai dana desa. Tuh. Lalu selama proses inisiasi, apakah masih tetap berjalan atau udah tutup Pak? Terkait dengan penutupan itu bukan ranah kami, ranahnya Satpol PP. Kami di sini ranah kami gimana mendorong supaya tempat wisata itu berkembang. Itu toh. Kalau mau ditutup atau tidak itu ranahnya perizinan dan Satpol PP. Ya. Jadi memang sebenarnya kalau menurut jenengan sendiri, dilihat dari potensi wisata sendiri, apakah sangat mendukung untuk? Sangat berpotensi di sana. Ada 2 potensi. Di sana itu ada potensi wisata religi dan potensi wisata pantai. Ada 2 potensi di sana itu. Jadi kalau memang dikelola dengan baik, orang yang mau berziarah di tempat patilasannya Kelilir itu
baik itu rombongan maupun individu setelah berdoa di sana bisa makan-makan di pantai. Kami harapkan seperti itu. Jadi Karena sangat berpotensi, jarang sekali tempat wisata pantai yang banyak dikerumuni oleh pohon-pohon. Cuma di sana. Sangat jadi rindang. sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Natur selaku anggota DPR tadi akan dijadikan ini. Sepakat, sangat sepakat saya. Sepakat. Saya harapkan nanti Pak Camat bisa segera menentukan siapa, atau Pak Kepala Desa atau pengelola di sana segera menentukan siapa pengelolanya. Kami harapkan, kami arahkan ke BUMDes. Kami harapkan, namun kami tetap siapapun pengelolanya tetap kami support. Asalkan tempat wisata itu tetap berkembang, jangan sampai tidak berkembang, karena sangat berpotensi di sana. Terima kasih banyak Pak Faisal. Iya, siap. Bisa disampaikan perihal apa yang telah didapat dari mungkin kunjungan atau mungkin peninjauan bersama sekda yang kemarin beberapa waktu yang lalu? Sampai saat ini belum ada kejelasan dan belum ada keputusan yang pasti, sehingga saya masih menunggu. Sampai detik ini banyak masyarakat yang mengadu ke saya bahwasanya meminta agar warung dan parkir yang ilegal itu ditutup dulu sampai ada persetujuan antara warga, kesepakatan seperti apa barulah dibuka kembali. Kalau memang jadi jalan baiknya untuk masyarakat, mungkin kita bisa dilanjut, tapi kalau jadi tidak baiknya untuk masyarakat, mungkin untuk tidak dilanjut. Ya, ini kan mengingat bahwa banyaknya gejolak yang terjadi meskipun tidak secara nyata kelihatan. Mungkin bisa disampaikan harapan kepada pemerintah daerah. Harapan saya pemerintah daerah akan mempunyai keputusan yang tegas dan berpihak kepada orang yang benar, sehingga bisa mengambil keputusan yang bijak. Saya berharap secepatnya ke pemerintah daerah mengambil keputusan itu, karena saya melihat dari potensi warung yang ada sekarang dengan pengunjung yang berpakaian tidak sopan, saya rasa kayak sangat tidak mungkin untuk menjadi religi. Apalagi di situ tidak ada makamnya dan hanyalah petilasan. Tolong jaga nama marwah almarhum Abah dan juga para wali yang ada di Madura, karena Bangkalan ini terkenal dengan kota santri. Jangan rubah mindset yang sudah menjadi mindsetnya santri yang agamis begitu. Keinginan dari semua masyarakat seperti itu yang saya terima laporan-laporan dari bawah.